Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabama Film Jadoleh. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh keluarga yo. Balik mana ambek aku Icang Bengkulu berujung ke penghulu. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre komedi olahraga yaitu Fire Up tahun 2009. Dari thumbnail saja kalian sudah tahu bahwa banyak adegan-adegan dewasa ya, Cil, tolonglah yuk, dipersilahkan keluar Cil yuk. Fire Up bercerita tentang dua atlet football SMA sekaligus playboy kelas kakap yang dengan beringasnya mengikuti camp cheerleader yang diikuti 300 gadis SMA untuk tujuan yang tentunya kalian sudah paham. Tapi justru di sanalah mereka akan mendapatkan banyak pengalaman hidup. Oke, langsung aja kita pantun ya kan. Requestan dulurku Malena Mer yang menggunakan bahasa Brazil ya, luar biasa. Ayo, negara mana lagi coba, yuk. Selemekete Pukoli Supitono Santere. Monggo sekeja akan santere, santere. My grandmother was a cheerleader. She loved most in the world. And I cheer to live. Film diawali dengan dua remaja playboy kelas kakap yaitu Shawn dan Nick. Nick selalu mengandalkan kata-katanya yang memikat lawan jenis agar bisa berasal-ulih dengannya. Sedangkan Shawn selalu pura-pura memelas agar si wanita kasihan dan ujung-ujungnya juga bergantian oli. Sampai suatu hari ayah dari kedua mbak-mbak gebetannya pulang, mereka pun langsung kabur dari rumah dan tanpa sengaja masuk ke sebuah pesta bikini gadis-gadis SMA. Dan inilah semangat. Can you believe him? He falls so easily. Ready, break! Do you think they have any concept of how fast a car can go? Sean, can we use your pool? Di sekolahnya, Nick dan Shawn juga menjadi anggota football tim Tigers yang tentunya mereka digilai banyak wanita. Sayangnya tim cheerleaders Tigers sangat payah dan tidak bisa memberikan semangat bermain karena selalu gagal dalam gerakannya. Setelah itu coach tim yang sebut saja Pak Ijo akan mengadakan camp latihan football di Texas selama 2 minggu yang mana menurut mereka akan sangat membosankan, panas dan tidak ada wanita. Lalu saat acara api unggun tanpa sengaja mereka mendengar adanya camp cheerleader yang akan dihadiri 300 mbak-mbak SMA. Dengan gendengnya mereka berniat gabung di camp tersebut yang tentunya harus menjadi anggota cheerleader terlebih dahulu. Untuk memastikan apakah laki-laki boleh masuk ke dalam tim, mereka pun bertanya ke Carly, sang kapten cheerleaders dari tim Tigers. Oh ya boleh, justru adanya laki-laki bisa membuat kombinasi campuran yang bagus bro. Mendapatkan lampu hijau, mereka pun mengabaikan camp football dan berambisi untuk bisa join di camp cheerleader. Apalagi ada 300 wanita semelehoy di sana ya kan. The real Mukundo modal kontrakan doang. 300 hotties we've never been with before. Let's go to cheer camp. Let's be cheerleaders. Cheerleaders? Yes. Screw football. Let's go cheer. Karena tidak tahu bagaimana cara menjadi pemandu sorak yang baik, mereka pun meminta bantuan adiknya Shawn bernama Poppy yang sangat lugas, tegas, galak dan juga menjadi anggota tim cheerleaders junior. Setelah dirayu-rayu, Poppy pun akhirnya mau mengajarkan dasar-dasar cheerleaders dan dia juga memiliki ide agar Shawn juga Nick bisa diterima, yaitu dengan cara sok-sokan ngambil frisbee yang nyangkut di depan beberapa tim cheerleaders menggunakan gerakan akrobatik, sebuah cara yang sangat halus. 1, 2, 3, 4, grab, drop, Yeah, I mean, we kind of do. It's so much more athletic than football. You guys really like cheering? What, that? I wasn't cheering, we're just goofing around. Ketiga mbak-mbak ini pun memberitahu apa yang mereka lihat tadi ke Carly dan juga pelatih cheerleader yang sebut saja Siti. Meskipun Carly sadar ada maksud tersembunyi dari Shawn dan Nick, tapi Bu Siti sangat senang karena akhirnya mendapatkan anggota yang bisa menjadi pondasi kokoh dan langsung meminta mereka berdua gabung ke dalam tim. Oh, what a fantastic idea! Sekarang mereka harus mencari alasan agar pelatih Pak Ijo bisa mengeluarkan Nick dan Shawn dari camp football. Dengan tololnya Nick beralasan jika ginjalnya harus didonorkan ke ayahnya yang sedang sakit keras, yang mana membuat pelatih Pak Ijo semakin muak dan langsung mengusir mereka. Wow, berhasil dong. Well, he needs a kidney and I'm the only match. Perjalanan tim cheerleaders Tigers pun dimulai dan sepanjang jalan mereka terus yel-yel tanpa henti. Awalnya Shawn dan Nick sangat enjoy dengan yel-yel tersebut, tapi lah kok nggak selesai-selesai ya kan?
How long does this go on? The whole way. Mereka pun akhirnya sampai di lokasi camp yang benar-benar dipenuhi 300 mbak-mbak SMA cheerleaders. Tak lama kemudian datanglah tim cheerleaders yang selalu juara pertama, yaitu Panthers, yang selalu menggunakan kostum serba hitam, selalu berjalan dengan kompak, dengan gerakan yang kompak, bahkan ketawanya juga kompak dong. Where squads like yours really have a shot. Panthers out. Mereka semua mendapatkan mes untuk beristirahat, begitu pula Nick dan Shawn yang semes dengan pria-pria cheerleader lain, termasuk mas-mas cucok bernama Brewster. Setelah itu semua tim cheerleader dikumpulkan untuk diberikan sambutan oleh pelatih Kate dan juga istrinya Diora. Dalam 3 minggu ke depan mereka akan dilatih keras dan akan berkompetisi di turnamen, di mana 3 tim pemenang akan melanjutkan kompetisi final di tingkat nasional. Malam harinya saat sedang leye-leye, Nick dan Shawn pun hunting garis-garis SMA di sana dengan melihat biodatanya dari katalog gambar seluruh tim. Lalu saat latihan keesokan paginya, jelas mereka mulai mendekati satu persatu gadis dengan bualan dan rayuan mulut buaya yang sangat ampuh. My grandmother was a cheerleader. She loved most in the world, and I cheer to live. Sampai pada suatu malam, Nick yang melihat mak-mak pelatih Diora sedang membuang sampah langsung melotot dan berusaha mendekatinya, tapi dia sangat sulit ditaklukkan. Lagi pula itu istri orang ya kan. Sementara itu Shawn didatangi Carly yang mengucapkan banyak terima kasih karena berkat kehadiran Shawn juga Nick tim Tigers jauh lebih kokoh dan berkembang. Terlihat benih-benih cinta yang mulai tumbuh di antara mereka, tapi tiba-tiba datanglah seorang pria menggunakan mobil sport bernama Rick yang merupakan mahasiswa kedokteran dan ternyata adalah pacar dari Carly. Melihat itu Shawn anehnya jadi jengkel-jengkel sendiri karena memang dia menaruh hati kepada Carly. Sebagai sahabat, Nick pun mengatakan, ngapain bro cinta-cintaan, masih ada ratusan gadis yang bisa kita sembelihi di sini. Shawn merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Carly dan suka melihat apapun yang sedang dilakukannya. Meskipun begitu, tetap saja malam harinya mereka ngajak ciwi-ciwi tim Scorpion untuk refreshing, mandi dan bersenang-senang di danau. Setelah puas bermain-main, naasnya baju Nick dan Shawn dicolong oleh musang yang akhirnya mereka terpaksa balik ke mes dengan telanjang bulat. Di malam berikutnya Shawn sudah meneguhkan dirinya untuk tidak main cewek lagi dan fokus untuk mengejar Carly. Lalu tak lama kemudian datanglah Rick bersama teman-temannya yang ternyata Rick tidak sebaik apa yang dipikirkan Carly. Nick dan Shawn mendengar jika Rick suka main cewek dan selama ini hanya memanfaatkan hubungannya dengan Carly karena kedua orang tua mereka dekat dan bapak ibunya akan memberikan apapun yang Rick inginkan jika berpacaran dengan Carly. Salah satunya dengan dibelikan mobil sport tersebut tentunya. Ketika Shawn akan memberitahukannya ke Carly, tiba-tiba Rick muncul dan langsung mencium Carly. Nggak jadi ngomong lah akhirnya ya kan. Carly horse. Rick! I'll see you tomorrow, Shawn. Semakin hari tim Tiger semakin kompak dengan formasi yang semakin indah. Setelah itu Shawn dan Carly pergi mengambil air untuk tim dan selama perjalanan itu mereka pun ngobrol ngalor ngidul yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Saat berlatih, tim Tigers mulai kehilangan semangat karena selalu membanding-bandingkan diri mereka dengan tim Panthers yang sangat hebat. Untungnya ada Shawn yang bisa memotivasi semua anggota bahwa yang terpenting adalah keyakinan dan kepercayaan diri. Bahkan kalau perlu mereka harus jauh lebih sombong dari tim Panthers. Semakin mereka yakin bisa memenangkan kompetisi, maka hal itu akan benar-benar terjadi. Taking endless shit from total knockers like the Panthers. He's gonna be good. So he's good. And he takes chances. Not 6, 7, 8. Ketika sedang asyik latihan, tiba-tiba Rick datang menunjukkan tiket bis pulang milik Shawn dan Nick. Memang Nick awalnya membelikan tiket pulang untuk mereka berdua, tapi karena dia tahu Shawn ingin mengejar Carly, mereka pun akhirnya lanjut berada di camp sampai selesai kompetisi. Lagi pula sekarang Shawn benar-benar jatuh cinta dengan yang namanya cheerleaders, tapi Carly tidak percaya semua perkataannya dan sangat kecewa
karena Shawn berusaha meninggalkan tim saat lagi kompak-kompaknya. Bahkan Rick berhasil mencolong buku hariannya Nick dan membacakan dengan lantang di depan mereka semua, yang ternyata berisi puisi cinta untuk wanita idamannya, yaitu pelatih Diora. Setelah itu Carly mengusir Shawn dan dia pergi bersama Rick. Sementara Bu Diora yang tadi mendengarkan puisi tersebut tanpa diduga-duga kesemsem dan mencium pipinya Nick. Disitulah Nick sadar bahwa untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya hanya perlu mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, bukan dengan rayuan belaka. It was beautiful. Thanks. Just leave like you always planned on doing. Carly, please. Hey, give me just one second. Karena merasa sudah tidak dibutuhkan lagi, Nick dan Shawn pun akhirnya pulang naik bis untuk berkumpul kembali dengan tim footballnya. Sedangkan di camp cheerleader tentunya tim Tigers tidak bisa latihan secara maksimal dan Panthers yang melihatnya pun langsung memaki mereka yang pasti akan mendapatkan peringkat terakhir seperti tahun-tahun sebelumnya. Tanpa sadar latihan selama di camp cheerleader telah mempengaruhi karakter Nick dan juga Shawn. Mereka menjadi lebih peka, sensitif, dan ada rasa empati. Bahkan skill cheerleader bisa digunakan untuk mengambil barang dari atas lemari. Like a fully formed person with like sensitivity and empathy. 4, 5, 6, 7, 8. Catch! Karena esok hari kompetisi akan dimulai, mereka yang khawatir dengan tim Tigers akhirnya kembali ke camp cheerleaders. Shawn langsung mendatangi Carly untuk meminta maaf dan akhirnya dia dimaafkan, tapi demi kepentingan tim. Hari kompetisi pun akhirnya dimulai. Banyak reporter-reporter TV berdatangan dan masing-masing tim mulai pemanasan untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di depan juri. Rick juga datang menonton pertunjukan Carly yang tentunya langsung disinisin sama Shawn dan Nick. What's up, Dick? It's Rick. Dr. Rick. God, he seems great. Really nice. I like him. Tim-tim cheerleaders mulai maju satu persatu, termasuk tim Panthers yang memiliki ciri khas serba hitam dan sangat gahar. Sampai akhirnya tibalah giliran Tigers yang masuk ke arena dengan kostum barunya. Pertunjukan mereka pun dimulai dan terlihat perbedaan yang signifikan dari tahun sebelumnya karena hadirnya Nick dan Shawn sangat berpengaruh. Di tengah pertunjukan, Carly sempat melihat Rick yang ciuman dengan pentolan tim Panther. Jelas fokusnya mulai terganggu, namun Shawn menenangkannya dan meyakinkan Carly bahwa mereka pasti akan menang. Untuk memikat hati para juri, mereka tidak bisa menggunakan gerakan yang biasa-biasa saja. Maka dari itu dengan sangat beresiko, Shawn tiba-tiba meminta teman-temannya untuk melakukan gerakan cheerleader paling sulit dan berbahaya, yaitu gerakan air mancur Troy. Formasi pun mulai dibentuk sampai akhirnya. This is the most dangerous move in cheerleading. OMG. Comes the final fountain. Wow! An awesome flying pose. Karena terlalu banyak bicara saat pertunjukan dan gagal di akhir air mancur Troy, tim Tigers menempati ranking ke-19 atau naik 10 peringkat dari tahun lalu. Dan jika saja mereka berhasil di formasi air mancur Troy, bisa dipastikan akan masuk ke 3 besar, bahkan mungkin bisa menang. Sebagai rasa terima kasih atas apa yang dilakukan Shawn 3 minggu terakhir ini, Carly pun langsung menciumnya dan juga memutus hubungannya dengan Rick saat itu juga. No, I'm dumping you. Period. Tak lama kemudian tim Panthers datang dengan arogannya dan lagi-lagi memaki tim Tigers. Loh, kakean cangkem langsung disikat oleh salah satu anggota Tigers, mampus. Di akhir film mereka pun akhirnya pulang dengan perasaan senang dan bangga. Selain itu Nick sempat diajak berselule dengan Diora, namun gak jadi karena tiba-tiba suaminya datang. Dream, perchance, love, a win. Oh my God, my husband. Buyar, tolonglah kalau ada info komunitas cheerleader ya bisa kasih tahu aku, boleh lur.